العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jumali kepada Ustaz. Pak ya, Bapak Imam, Pak Ketua. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini tentang di manakah Allah? Allah itu di mana? Ini menyambung kajian kita minggu yang lalu. Pertanyaannya, sudah kenalkah dengan Allah? Sekarang pertanyaannya, Allah itu di mana? Ibu-ibu, Allah di mana, Bu? Pakai mic 2 nih bagusnya untuk dialog gitu ya. Jadi dari ibu-ibu boleh menanggapi, boleh tanya, bapak juga pakai mic yang apa? Kayak gini kan, wireless. Dialog kita. Allah itu ada di mana? Bapak, Allah di mana, Pak? Di belakang ada jawaban. Orangnya tidak nampak. Allah ada di mana-mana katanya ya. Saya bukan menyalahkan ya. Saya membaca buku, dan buku itu buku pokok bagi saya mengajar di perguruan tinggi. Ada di Persada Bunda ngajar saya, dan ada di Akademi Dakwah Riau di depan Ibnu Sina. Sedikit mahasiswanya, yang banyak di Persada Bunda. Jadi kalau saya menyebutkan sudahkah kenal dengan Allah, itu bukan saya menguji Bapak Ibu. Enggak. Ini Pak Rakib ini ngapa nih katanya? Kajak dia saja yang kenal dengan Allah. Orang lain enggak. Itu hanya memancing rasa ingin tahu. Itu ilmu retorika namanya. Ilmu retorika itu seni berbicara. Ya. Seni untuk memancing rasa ingin tahu. Begitu juga kalau saya bicara tentang jamaah, bagaimana jemaah ibu-ibu yang baik? Kata saya, sudah tahu ibu? Bukan berarti ibu-ibu semuanya nggak tahu. Memancing rasa ingin tahu bahwa jemaah ibu-ibu itu yang terbaik adalah yang di belakang. Kalau bapak-bapak yang terbaik adalah yang di depan. Bukan berarti bapak ibu tidak tahu. Kemudian saya kalau bercerita tentang imam, bukan saya menyinggung pribadi imam. Ini menyalahkan imam aja kerja yang Pak Rakib misalnya. Tapi buku tentang keimaman, buku tentang jamaah. Sekarang buku tentang tauhid, mengesahkan Allah. Bukan berarti bapak ibu selama ini nggak tahu di mana Allah. Tahu. Itu namanya ilmu retorika dari bahasa Yunani. Retorika, ilmu memancing rasa ingin tahu
di dalam ilmu pengetahuan, dalam pidato, dalam ceramah. Nah, jadi kalau ditanyakan di mana Allah, itu sudah dijawab oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau yang menanyakan kepada kita itu anak TK, boleh kita jawab Allah di mana-mana, seperti kata Pak di belakang, atau nunjuk Allah di mana, di atas. Itu kalau yang menanyanya anak TK. Tapi kalau dia sudah kuliah, tak boleh, haram hukumnya. Menurut buku, bukan menurut Pak Rakib. Kenapa persyaratan Pak Rakib itu boleh ceramah? Harus membaca, harus banyak buku. Diperbandingkan, kalau enggak boleh. Kenapa? Karena orang mendapatkan ilmu itu harus pertama punya buku dan punya guru. Baru boleh memberikan. Ya kalau tidak itu namanya sekedar apa saja namanya, mengisi acara saja. Tapi kalau mengaji tidak begitu. Makanya perlu guru. Nah, untuk itu saya kutipkan, bukan pendapat saya, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man i'taqada innallaha 'alal arsy, siapa yang beriktikad di mana Allah, lalu dikatakan Allah itu duduk di atas aras, fahuwa kafirun, maka orang itu kafir. Nanti marah pula kepada saya. Apa kata Barakul? Kata Imam Syafi'i, siapa yang mengiktikadkan bahwa Allah itu duduk di atas aras, maka orang itu kafir. Lengkap dengan halamannya dalam catatan saya ini. Halaman berapa Imam Syafi'i itu mengucapkan dan dalam kitab apa? Itu lengkap ya. Di dalam kitab nama kitabnya, kitab induk dari Imam Syafi'i. Nah, siapa yang menyatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras, maka dia adalah kafir. Nah, tapi kan ada ayatnya, Ustaz. Apa ayatnya? Innallaha, ayatnya Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas aras. Kan ada disebut bersemayam, kan duduk itu. Beda. Istawa 'alal arsy itu, situ artinya menyempurnakan. Jadi Allah menyempurnakan aras. Kenapa disempurnakan? Karena Allah menciptakan aras itu bertahap-tahap. Jadi bukan Allah itu duduk di atas aras, tidak, kafir kita. Kalau Allah itu duduk di atas aras, sedangkan aras itu 4 tiangnya dipikul oleh malaikat. Jadi kalau begitu, malaikat itu memikul aras sekaligus memikul Tuhan yang ada di atas aras. Di situ kafirnya. Kalau mengatakan Tuhan itu duduk di atas aras. Jadi ala pada istawa itu artinya menuju kepada penyempurnaan aras yang bertahap-tahap diciptakan Allah. Kenapa aras disebutkan? Bumi juga bertahap diciptakan Allah, langit juga. Kok aras disebut bertahap? Karena dari seluruh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini, yang paling besar itu adalah aras. Makanya aras diprioritaskan atau difokuskan dalam ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi sifat Allah. Jadi sifat penyayangnya Allah itu ialah menyempurnakan penciptaan aras. Kenapa
aras itu disempurnakan penciptaan oleh Allah? Karena air di seluruh alam semesta ini di pusatnya itu di aras diciptakan oleh Allah. Jadi besok kalau memang kita masuk surga diizinkan oleh Allah, seluruh air dari surga itu adalah dari aras. Jadi Allah menciptakan aras, dan di dekat aras itulah surga. Maka air yang ada dalam surga itu asalnya dari aras. Itu. Jadi yang kita baca dalam perbandingan-perbandingan etika, terutama kitab Ad-Duski, ya, karangan Ad-Duski, yakni kitabnya Kifayatul Awam. Itu kajian di pesantren ya, itu kelas 6 dengan kelas 7. Kita ambil intinya sajalah. Dalam kitab Ad-Duski itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak bertempat. Kalau aras itu tempat. Setiap tempat itu adalah mempunyai batas. Ruang angkasa yang namanya ruang terdiri dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Ruang angkasa terbatas, aras terbatas. Sedangkan Allah tidak terbatas. Allah tidak ada batasnya. Mustahilah Allah tinggal di aras Allah yang tidak terbatas, tinggal di tempat makhluk yang terbatas. Maka ada catatan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan pintu ilmu, kata Rasulullah. Ali babul ilmi. Ali itu adalah pintu ilmu, dan aku adalah gudangnya. Wa ana jaza. Aku adalah gudang ilmu. Jadi untuk menuju ke gudang itu pintunya antara lain melalui Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan menanyakan tempat kepada yang ada sebelum tempat itu ada. Jadi haram hukumnya menanyakan tempat bagi Allah. Di mana tempat Allah? Oh, di situ, di situ. Haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Haram hukumnya kata Ali, bukan kata Pak Rakib ya. Kata Ali bin Abi Thalib, haram hukumnya menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah sudah ada sebelum tempat apapun ada. Kalau Piranda ditanyakan kepada dia, saya dengar videonya, aras itu tempat atau enggak? Piranda. Aras itu makhluk atau khalik? Apa jawabnya? Nah, itu tidak tahu saya. Tak tahu saya. Aras itu diciptakan apa tidak? Masya Allah. Selain dari Allah itu diciptakan semuanya. Jadi ini dikatakan alam adalah min dunillah. Apa-apa saja selain dari Allah itu disebut makhluk. Kalau Allah disebut khaliq. Khaliq yang menciptakan. Selain dari khaliq, makhluk. Jadi aras itu makhluk. Ya. Tapi Piranda bukan menyatakan bukan makhluk. Enggak. Nah, itu tak tahu saya tuh katanya. Apakah makhluk atau tidak. Jadi makhluk ya. Seluruh selain dari Allah adalah makhluk. Kalau yang langit yang mana? Yang langit itu